Selamat datang di acara Lagi. Bistek Indonesia berkolaborasi dengan CRS ITB mengenai pemodelan kerentanan banjir menggunakan analisis hidrologi. Nah, semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti miniclass keempat kami. Terus semangat ya, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar mengenai hal baru yang semoga akan semakin memperluas wawasan kita bersama. Nah, tidak lengkap rasanya apabila saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ivani yang akan memandu jalannya acara pada pagi hingga siang hari ini. Nah, sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, rekan-rekan sekalian, mini kelas 4 ini merupakan kegiatan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh GISEK dan CRS ITB. GISEK sendiri merupakan sebuah organisasi riset independen yang menggunakan data informasi geospasial untuk mendukung isu pembangunan berkelanjutan, di mana salah satu kegiatannya adalah mengadakan pelatihan dasar terkait isu pembangunan berkelanjutan berbasis pendekatan geospasial. Nah, apabila teman-teman berminat nih untuk mengikuti pelatihan tingkat lanjut, dapat mengajukan permintaan ke CRS ITB. Dan khusus untuk pelatihan hari ini, topik yang dibahas akan berkaitan dengan pemodelan kerentanan banjir menggunakan analisis hidrologi yang akan dibawakan oleh Fitri Rohayani, seorang master student di River and Engineering and Environment Universitas Tokyo di Jepang. Nah, untuk kelancaran acara kali ini, izinkan saya untuk membacakan SOP selama kegiatan ini berlangsung. SOP peserta, yang pertama, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Kedua, seluruh peserta menggunakan nama asli pada identitas Zoom. Yang ketiga, peserta berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang nyaman. Keempat, peserta mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh pemandu acara. Yang kelima, peserta disarankan menyalakan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah dipilihkan. Yang keenam, peserta dapat memberikan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab melalui kolom Q&A yang telah tersedia. Yang ketujuh, peserta mengisi daftar hadir melalui link yang akan diberikan di pertengahan acara, sehingga diharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan hingga akhir. Dan diberitahukan bahwa sertifikat peserta akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir tersebut. Kedelapan, peserta mengikuti pelatihan dengan fokus dan semangat. Dan sembilan, peserta dilarang menggunakan materi pelatihan ini untuk kegiatan pelatihan komersial lainnya. Baik. Nah, selanjutnya, ini ada Instagram Story Challenge. Jadi, rekan-rekan peserta di sini dapat mendokumentasikan dan mempublikasikan keberlangsungan pelatihan ini melalui Instagram Story pribadi teman-teman dengan melakukan tag pada Instagram GISEK dan CRS ITB. Instagram yang digunakan untuk melakukan Story Challenge ini dapat menggunakan Instagram akun utama rekan-rekan sekalian. Dan untuk 3 orang yang beruntung, dengan Instagram Story terbaik akan mendapatkan reward berupa e-money 100.000 per orang yang akan diumumkan nanti. Baiklah. Nah, selanjutnya, mari kita sapa terlebih dahulu ya pemateri kita hari ini. Jadi pemateri kita hari ini ada Kak Fitri Rohayani. Halo Kak Fitri, apa suaranya bisa terdengar? Cek, Bisa cek. Halo, halo. Ada kan? masuk. Oke. Oke, Gimana Kak halo. Fitri? Halo, Hari halo. kabar Tadi, alhamdulillah baik. Teman-teman juga apa kabarnya? Selamat pagi ya. baik juga Kak. Gimana? Udah siap hari ini untuk memberikan materi Kak? Oh, siap dong. Siap sharing ya. Iya, siap sharing. Oke. Nah, sebelum materi dimulai nih, izinkan saya, Kak Fitri, dan teman-teman untuk memperkenalkan ya pemateri kita hari ini. Jadi pemateri kita hari ini adalah Kak Fitri Rohayani. Beliau seorang master student di Universitas Tokyo, di mana riwayat pendidikannya S1-nya berasal dari Teknik Geodesi dan Geomatika ITB. Kemudian saat ini sedang menempuh S2 di Tokyo University Jepang. Nah, pengalaman kerja dari Kak Fitri ini juga luar biasa ya teman-teman, menjadi research assistant dan juga GIS remote sensing trainer
selama ini. Nah, mungkin eh, dilihat dari peserta nih, udah kelihatannya udah nggak sabar nih Kak untuk menyimak materi dari Kak Fitri. Oleh karena itu, kepada Kak Fitri, waktu dan tempat saya serahkan Kak untuk bisa memulai pelatihan hari ini. Oke, terima kasih Fani. Pagi teman-teman semuanya. Ada 99 orang. Banyak juga ya yang datang pagi-pagi gini, luar biasa pada semangat untuk belajar hal baru. Mudah-mudahan apa yang aku sharing dan teman-teman semuanya sharing juga di sini bisa menambah pengetahuan kita gitu ya. Oke, aku coba share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan ya. Oke, terima kasih Fani buat waktunya. Eh, Makasih juga GISEK dan CRS ITB udah ngasih kesempatan aku bertemu dengan 99 orang hebat di sini yang mau terus belajar. Lagi-lagi aku bilang ini sharing, aku bukan ngasih materi yang eh, satu arah gitu. Jadi kita bisa bareng-bareng belajar gitu. Oke, hari ini topiknya adalah analisis hidrologi dengan GIS atau mungkin kita nanti akan pakai ArcGIS gitu ya. Mungkin dari GISEK juga teman-teman GISEK udah kasih tahu ke teman-teman semua kalau nanti kita akan menggunakan ArcGIS. Boleh nih teman-teman sekarang sebelum aku mulai nanti ke praktik hands-on-nya, teman-teman buka dulu ArcGIS-nya, terus download dulu datanya. Kalau nggak salah sekitar berapa ratus mega, jadi mungkin ada waktu 5 menit atau 10 menit sebelum memulai hands-on, teman-teman udah mempersiapkan ArcGIS dan juga data gitu ya. Oke, sip. Kita mulai dulu. Jadi hari ini yang akan dibahas adalah pertama kita akan coba bahas sedikit tentang introduction kepada hidrologi itu apa. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih baru gitu ya, menyangkut ke hidrologi dan pengen belajar gitu. Gimana mengintegrasikan geospasial dengan hidrologi. Jadi aku kasih sedikit penjelasan tentang hidrologi. Kemudian kedua kita coba lihat bisa nggak sih kolom ArcGIS itu dipakai untuk modeling atau analisis data-data hidrologi gitu. Dan ketiga nanti kita akan coba membuat flood risk mapping atau map dari untuk resiko banjir gitu ya pakai ArcGIS juga. Ini duanya ada hands on gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke part yang pertama, itu introduction ke hidrologi. Jadi teman-teman mungkin secara singkat apa sih itu hidrologi gitu ya. Kalau teman-teman sebenarnya udah biasa dengar hidrologi tapi definisinya apa sebenarnya. Jadi definisi hidrologi itu secara singkat adalah studi terkait dengan pergerakan, distribusi, dan juga kualitas air gitu teman-teman. Itu bisa termasuk juga di dalamnya ada hydrologic cycle, ada sumber daya air, atau juga ada kelestarian di basin gitu ya, atau daerah aliran sungai gitu. Nah, ngomongin soal hydrologic cycle atau siklus hidrologi, mungkin teman-teman ada yang sedikit familiar atau mungkin di sini udah ada yang jago hidrologinya gitu ya. Ngelihat diagram ini mungkin kayak, oh ini kayak balik lagi ke dasar gitu. Tapi memang ini adalah dasarnya ya teman-teman. Jadi ada siklus air yang terjadi di bumi kita gitu ya. Mungkin tiga yang paling utamanya adalah ada presipitasi, ada evaporasi, dan juga ada runoff atau aliran gitu ya teman-teman. Jadi evaporasi dari air laut, menguap airnya, kemudian jadi awan, kemudian ada hujan turun eh, ke land gitu ya, ke surface, kemudian nanti airnya juga mengalir lagi akan ke laut gitu. Jadi di sini ada evaporasi, di mana ada flux yang terangkat dari badan air, bisa dari danau, bisa dari bendungan, bisa dari lautan gitu ya. Kemudian nanti akan terangkat ke atmosfer, dan kemudian di atmosfer ini akan ada flux juga turun air atau hujan itu teman-teman namanya presipitasi ke
surface kayak gitu. Di surface yang terjadi banyak ada runoff gitu ya, saluran air, ada sungai, ada juga yang masuk ke dalam tanah atau kita bisa sebut groundwater gitu. Groundwater juga mengalir teman-teman, jadi mengalir nanti outputnya akan ke sungai, sungai atau ke ocean gitu ya, atau ke lautan. Nah, ini secara singkatnya banget, ini simpelnya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau tahu gitu ya, hidrologi cycle itu sebenarnya ngomongin terkait apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di Earth gitu ya, di bumi kita gitu. Karena air itu sebenarnya komponen yang sangat kompleks. Kalau kita ngomongin global hydrological cycle, wah yang diangkat nih objek-objeknya udah bukan cuman danau, sungai, tapi juga ada salju, ada wetland, semua objek yang berkaitan tentang air di dalamnya itu dihitung gitu ya, dianalisis gitu. Ini mungkin teman-teman kalau mau cari lebih sebenarnya udah banyak banget. Ini juga topik hidrologi ini udah cukup tua gitu ya teman-teman. Jadi enak lah kalau mau belajar gitu. Apalagi bukan yang dari hidrologi. Misalkan teman-teman mau coba belajar otodidak hidrologi, cari-cari dari paper itu udah enak karena bisa udah banyak banget riset ataupun materi-materi terkait hal ini. Nah, sekarang kita mau tahu nih, apa sih itu pemodelan hidrologi gitu. Kenapa kita harus modelin hidrologi? Pemodelan hidrologi itu sebenarnya proses matematis atau komputasi gitu ya, buat memahami dan meramalkan gitu. Jadi untuk menganalisis dan juga forecasting dari pergerakan si air itu sendiri di bumi. Nah, untuk apa sebenarnya pemodelan hidrologi? Jadi banyak banget kegunaannya teman-teman, dari mulai merencanakan manajemen sumber daya air, mengatasi banjir gitu ya, flood control, terus ada merencanakan infrastruktur air, bahkan juga kita bisa menganalisis perubahan iklim kita lewat si komponen air ini gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita pengen pemodelan hidrologi? Caranya sebenarnya kita bisa melibatkan data-data hidrologi seperti data curah hujan, temperatur, atau soil moisture dan lain-lain gitu ya. Dan itu nanti akan dimodelkan secara matematis sehingga kita bisa tahu bagaimana sih fenomena yang terjadi gitu di bumi. Nah, kalau ngomongin penggunaan data hidrologi, zaman sekarang kayaknya data-data macam apa aja bisa dijadiin data geospasial gitu ya. Kalau ada nih data geospasial terkait hidrologi, berarti bisa nggak sih kalau kita melakukan pemodelan hidrologi itu pakai GIS gitu? Jawabannya bisa, teman-teman. Kalau nggak bisa, kita nggak akan workshop sekarang ya, nggak akan ada mini class GIS gitu. Jawabannya bisa. Nah, ini kita akan coba khususnya pakai ArcGIS ya. Oke, kita masuk ke part 2, itu ArcGIS gitu ya. Gimana ArcGIS punya extension atau tools yang bisa memodelkan data hidrologi gitu. Jadi kita akan coba lihat. Nah, pertama kita akan coba ada namanya modeling surface hidrologi. Jadi apa yang terjadi di permukaan, di surface gitu ya teman-teman. Dari tadi ada presipitasi, ada evaporasi, dan itu terjadinya di surface. Sungai juga terjadinya di surface, runoff juga, dan lainnya. Nah, kenapa kita harus memodelkan surface hidrologi gitu? Buat apa sih orang-orang pada modeling surface hidrologi? Banyak teman-teman, misalkan teman-teman pengen mendeliniasi sungai atau mendelisi basin gitu. Terus pengen mengkalkulasi flow accumulation karena untuk banjir misalkan. Yang kedua ingin menganalisis karakteristik topografinya gimana gitu. Atau pengen nyari tahu jarak dari hidrologic network terdekat, misalkan jarak dari sungai, jarak dari drainase, dan lain-lain gitu, untuk analisis hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya air atau water resource dan lain-lainnya. Nah, jika teman-teman singkatnya pengen melakukan hal-hal 4 ini, sebenarnya ada satu data yang kita harus tentukan di awal, yang harus kita kalkulasi di awal, karena itu akan menjadi gerbang pembuka kita bisa menganalisis lebih lanjut gitu teman-teman. Tahu nggak apa? Jadi ada satu, namanya adalah flow direction teman-teman. Ini kalau kita ngomongin geospasial juga ya gitu.
di ArcGIS. Jadi it all start with flow direction gitu. Jadi kenapa sih flow direction ini penting? Kita ambil contoh di kasus teman-teman gimana cara mendefinisi aliran sungai gitu. Misalkan teman-teman punya data DEM gitu ya, Digital Elevation Model. Terus teman-teman pengen kayak gimana sih, aku pengen mendelineasi aliran sungai gitu, tapi aku cuman punya DEM aja gitu, cuman punya data survei aja gimana gitu. Gampang teman-teman. Jadi yang pertama sebenarnya kita butuh flow direction. Ketika kita udah bisa mendapatkan flow direction ini, artis itu punya ekstensi yang lain seperti filtering, flow accumulation. Kemudian dari situ teman-teman bisa mendelineasi sungai, atau bisa stream order, atau bisa ke yang lain-lainnya. Jadi step awalnya itu kalau kita mau menganalisis hidrologi khususnya di data-data geospasial gitu ya, DEM dirubah jadi flow direction itu adalah tahap pertamanya teman-teman. Nah, oke, mungkin teman-teman ada yang udah dengar ini apa, tapi ada juga yang belum gitu ya, flow direction apa, filtering apa, flow accumulation apa gitu ya. Jadi aku di sini mau sharing juga gitu, apa pengertian dari istilah-istilah ini. Pertama, flow direction teman-teman, definisinya sesuai bahasa Indonesianya ya gitu, flow aliran, direction arah gitu, definisinya berarti arah aliran, aliran apa lah, aliran air. harus Ya, halo, aman ya? Oke, aku lanjut. Jadi arah aliran air di suatu wilayah atau sistem sungai nih teman-teman. Untuk ke sampel kita punya, aku nyarain pointerku dulu. Oke. Untuk ke sampel kita punya data raster ini nih. Misalkan ini teman-teman adalah data DM gitu ya, atau data slope gitu yang teman-teman punya. Terus teman-teman mau nyari dari pixel yang tengah ini, si kuning ini, ada air di atasnya. Terus teman-teman pengen tahu ke arah mana sih gitu air dari si pixel yang kuning ini akan mengalir gitu. Nah, menurut ArcGIS gitu ya, menurut kalau misalkan kita pakai flow direction di ArcGIS gitu, karena ini sebuah extension ya teman-teman, sebuah tools gitu, air itu nanti akan mengarah ke pixel yang 7 gitu. Tapi teman-teman langsung kayak, lah kenapa pixel yang 7 ya? Bukannya pixel yang 8 ketinggiannya lebih rendah daripada pixel yang 7 gitu. Ini kan ketinggiannya adalah 2180 meter, sedangkan yang pixel 8 itu 2174 meter. Otomatis sebenarnya kan ketinggian elevasinya, pixel nomor 8 ini lebih rendah ya gitu. Kenapa si ArcGIS malah membuat airnya mengalir ke pixel nomor 7 gitu. Nah, sebenarnya si ArcGIS ini menggunakan metode namanya D8 method atau 4-8 direction, di mana dia memilih slope-nya teman-teman. Jadi karena pixel nomor 7 ini slope-nya lebih curam dan lebih down slope gitu ya, lebih curam ke bawah minus 67, sedangkan nomor 8 ini minus 61, makanya ditentukan bahwa arah aliran air dari pixel yang tengah ini itu mengarahnya ke pixel nomor 7 gitu. Itu namanya D8 method. Sebenarnya teman-teman, ArcGIS itu punya 3 metode buat pemrosesan flow direction-nya. Ada D8, ada MFD, ada DINF. Nah, paling banyak digunakan sebenarnya D8 method karena itu cukup merepresentasikan gitu ya. Kalau MFD itu yang multiple flow direction, jadi dia bisa ngasih tahu kalau misalkan nggak cuman ke pixel yang nomor 7, bisa juga ke pixel yang nomor 8 gitu, atau bisa ke pixel yang lain-lain gitu. Jadi 2 dan 3 sebenarnya kalkulasinya lebih advance gitu, tapi kita balik lagi tujuan kita untuk memodelkan atau tujuan kita untuk mengkalkulasi itu kebutuhannya sampai mana gitu. Sejauh ini ketika aku melakukan flow direction, mengkalkulasi ini pakai D8 method itu udah cukup baik untuk merepresentasikan dari flow direction gitu. Jadi hari ini juga kita akan coba pakai D8 method untuk mengkalkulasi flow direction. Oke, nah secara singkatnya nih teman-teman, jadi kita punya data elevation surveys nih di sini ya, data di M gitu. Kemudian kita masukin nih flow direction ke ArcGIS. Nah, ArcGIS tuh akan menghasilkan raster seperti ini.
Terus teman-teman bingung kah kenapa ini 1, ini kedua atau 4 gitu. Kenapa ini 128 sendiri gitu tinggi ya. Nah, ini tuh data-datanya sebenarnya teman-teman ditentukan dari the eight method direction ini. Jadi ketika arah alirannya ke kanan atas, berarti dia ditentukan dengan nilai 128. Kalau ke bawah, berarti dia dikasih angka 4. Kalau ke kanan, berarti dikasih angka 1. Jadi 128 ini diartikan sebagai arah alirannya itu adalah ke kanan atas gitu. Makanya kalau kita lihat di pixel yang sebelahnya, flow direction yang ini nih, yang kuning, arahnya ke kanan atas. Yang 1 arahnya ke kanan. Yang 4 arahnya ke bawah. Gitu. Simpel ya. Simpel sebenarnya kayak angka-angka ini adalah merujuk ke arah dari panahnya itu sendiri, teman-teman. Jadi itu flow direction. Nah, kemudian gimana kalau nggak ada downslope pixel pada raster DEM-nya kita? Misalkan ada salah satu pixel gitu ya, terus dia ngelihat ke 8 pixel tetangganya itu nggak ada yang negatif slope-nya. Semuanya nanjak gitu. Semuanya jadi cekungan kan teman-teman ya. Kalau gitu berarti airnya bisa jadi cuman bulak-balik aja gitu teman-teman. Istilahnya cekungan ya, atau biasa disebut sebagai sink. Jadi kalau ada sink itu gimana nih gitu. Nah, sebenarnya sink ini sering terjadi akibat dari kesalahan resolusi data atau pembulatan nilai, teman-teman. Kita bedain ya sink dengan danau gitu, karena danau kan memang besar dan pasti danau juga ada saluran keluarnya gitu. Ada pasti air itu akan terus mengalir gitu ya, teman-teman, bersirkulasi gitu. Jadi nggak akan diem di satu tempat dan terputus gitu ya teman-teman. Jadi pasti akan mengalir gitu. Nah, sing ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan feeling atau mengisi gitu ya, bukan feeling perasaan teman-teman, filled gitu, mengisi si pixel yang cekung tersebut supaya arah aliran flow direction-nya itu tidak terputus. Nah, ini juga nanti kita akan coba filsing tools gitu ya di ArcGIS. Nah, ketika kita udah dapet flow direction, teman-teman, kita bisa kalkulasi flow accumulation atau akumulasi air yang mengalir ke sebuah pixel-pixel tertentu gitu. Jadi kita pengen tahu total nilai air yang masuk itu segimana gitu sebenarnya. Jadi simple juga dari flow direction ini, ArcGIS itu menentukan berapa banyak arah panah yang masuk ke sebuah pixel. Kasih contoh adalah ini flow accumulation yang angka 3 ini nih teman-teman. Kelihatan ya? Angka 3 ini kenapa 3 gitu? Kenapa 3? Kenapa nggak 4 gitu? Nah, ternyata kalau kita lihat di yang sebelahnya nih, yang flow direction, berarti pixel yang ini ya. Pixel yang ini itu dapat 3 panah dari tetangganya, yaitu pixel yang ini, pixel yang ini, dan pixel yang ini. Makanya kenapa dia 3 value-nya gitu ya, nilainya 3. Karena dia dapat 3 panah, 3 direction dari tetangganya. Nah, sedangkan yang 3 ini, karena sudah panahnya dikasih gitu, karena panahnya keluar gitu dari pixel itu, hmm, flow accumulation-nya adalah 0. Jadi tidak ada. Karena setiap satu panah atau satu flow direction itu value-nya adalah 1 gitu. Jadi kalau nilai tinggi gitu ya, kalau di flow accumulation nilainya tinggi kayak 20, 24, 35 gitu. Nah, itu berarti bisa diidentifikasi sebagai aliran air atau sungai dengan tingkatan order gitu. Makin banyak sebenarnya bisa jutaan teman-teman ya flow accumulation-nya, berarti sungainya besar gitu atau sungainya memang kayak sungai yang dihilir gitu teman-teman. Nah, kalau outputnya bernilai 0, ini bisa diidentifikasi sebagai topografi lokal tertinggi gitu, atau kita biasa sebut hulu atau gitu ya teman-teman, atau pegunungan gitu. Oke, kalau gitu kita coba hands on dulu. Boleh, aku coba
ganti share screen-nya. Oke, ini ArcGIS-nya ya teman-teman udah pada aman ya, kebuka. Oke, kita coba save project dulu. Kita bikin folder. Kita kasih nama mini class GIS-X. Oke, teman-teman bebas ya mau kasih nama apa aja. Ini karena di recording, jadi teman-teman mungkin kalau ada yang ke-skip nanti setelah ini bisa cobain lagi gitu ya praktiknya. Tapi sekarang aku karena mungkin keterbatasan waktu juga, jadi kita coba eh, cepat gitu ya untuk analisisnya di ArcGIS ini, tapi akan ada penjelasannya juga gitu. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Nah, pertama, jadi yang sebelumnya aku bilang, jadi kita konekin dulu nih teman-teman, connect folder. Kalau teman-teman baru pakai ArcGIS gitu ya, jangan lupa untuk connecting datanya teman-teman di folder yang mana. Misalkan ada di data D gitu, teman-teman. Terus di data midi class ini, kalau teman-teman udah ketemu nih location file-nya, klik OK aja untuk connecting folder datanya gitu. Kalau udah connecting folder data, nanti di katalog ini akan muncul teman-teman. Kalau mau buka katalognya, kalau misalkan Kak nggak ada di sini katalogku gitu. Ini teman-teman buka di bagian ini aja. Klik di bagian katalog ini, nanti dia akan muncul katalognya. Nah, jadi oke, kita coba cari ya. Tadi ada di GIS-X, kemudian di data mini kelas 4. Nah, di folder ini, sebenarnya aku udah masukin data DM nih teman-teman. Data dm.tif ini, jadi kita bisa pakai dm.tif-nya. Oke, dm.tif. Nah, kemudian kita tadi ya mau melakukan flow direction dulu nih awalnya gitu. Nah, coba aku ganti dulu PPT-nya. Nah, sebenarnya flow direction dan filsing ini teman-teman itu satu paket gitu ya. Jadi kita bisa filsing dulu gitu, kita benerin dulu si DEM-nya, kemudian baru kita kalkulasi flow direction-nya gitu. Jadi output dari kedua tahap ini adalah sebenarnya flow direction. Jadi sekarang kita coba filsing data DEM-nya dulu supaya data DEM-nya udah oke ketika jadi input di flow direction. Oke, teman-teman di sini di bagian customize, kemudian klik extension. Nah, jangan lupa untuk menceklis bagian di spatial analysis. Jadi kalau buat teman-teman yang ArcMap-nya belum terchecklist di bagian extension spatial analysis, tolong cek dulu ya, di checklist dulu. Nah, kalau udah kita buka bagian Arc Toolbox. Nih, udah sedikit berat ya. Karena sambil buka Zoom nih, teman-teman. Mohon maaf. Hmm. Oke.
Oke, di bagian Arc Toolbox, itu nanti kita akan coba pakai di Spatial Analysis Tools. Kita drop down ke bawah. Kemudian di sini ada hidrologi. Nah, ini nih teman-teman tools yang akan kita coba. Ada fill, flow direction, flow accumulation. 3 data ini akan kita coba ya teman-teman. Jadi pertama kita coba fill dulu. Oke. Nah, input surface lasernya berarti kita pakai data DEM-nya ya teman-teman. Kemudian outputnya kita coba eh, simpen juga di sebuah GDB gitu ya, biar lebih ringan. Kita coba plot trace mini class, misalkan. Kemudian kita namanya adalah fill di IM. Oke. Z limitnya nggak usah ditambahin karena ini juga opsional, jadi itu aja. Kita coba klik OK. Nanti dia akan mengkalkulasi kurang lebih mungkin sekitar kurang dari 1 menit teman-teman untuk setiap pemrosesannya. Ini beneran uh, singkat gitu ya, ringan juga tools yang dipakai di sini. Tapi balik lagi ke penggunaan DM-nya teman-teman masing-masing ya, karena DM yang kita pakai sekarang adalah dari Alos Pulsar. Itu resolusinya adalah 30 meter, jadi mungkin cukup ringan gitu ya untuk diolah. Ini lokasinya di Jawa Barat teman-teman, yang dimana punya sungai paling panjang di Jawa Barat, yaitu Citarum. Jadi ini mungkin teman-teman kayak ini bentuk-bentuknya agak tahu gitu ya, mungkin ada yang udah pernah ngolah data Citarum, itu ini adalah Basin Citarum. Oke, fill-nya udah jadi nih teman-teman, kita punya fill DM, kita cek aja yang DM. Nah, sekarang kita coba ke flow direction ini. Berarti input surface-nya sekarang adalah field DM ya, bukan DM-nya lagi. Outputnya kita kasih nama lagi, jadi flow dir, misalkan singkatan dari flow direction. Oke. Kemudian force all edge-nya ini di uncheck aja, nggak apa-apa. Kemudian, nah ini tadi yang aku sebutin dari metodenya, ada 3 metode yang ArcGIS sediakan gitu ya, ini teman-teman bisa baca dari infonya gitu, deskripsi metodenya gimana. Tapi hari ini kita akan coba pakai di 8 method yang udah aku jelasin sebelumnya. Oke, kalau udah ini kita oke aja. Oke. Atau teman-teman yang penasaran sama MFD atau di INF metodenya itu udah dijelaskan sama ArcGIS secara detail sebenarnya di dokumentasinya mereka. Jadi teman-teman sebenarnya kalau di Google tinggal cari aja flow direction method ArcGIS gitu, nanti dia akan ngasih tahu masing-masing gitu. Flow DM bisa diulang. Oh oke. Ini flow DM-nya dari Arctobox. Di Spatial Analysis Tools, di drop down aja ke bawah. Spatial Analysis Tools di drop down. Kemudian di hidrologi, kita cari bagian hidrologi. Nah, di bagian hidrologi, di drop down nanti ada bagian fill. Fill-nya ini tinggal input surface-nya pakai DEM aja. Terus output surface-nya dinamain misalkan fill DEM atau yang lainnya, kemudian klik OK. Itu aja. Oke, ini flow direction-nya udah jadi teman-teman. Nah, sesuai yang aku tadi jelasin di PPT ya, angkanya ada dari 1, 2, 4, 8, sampai 128 ini adalah mengartikan arahnya. Arahnya dari ada 8 arah gitu ya teman-teman. Jadi ini yang dihasilkan sama ArcGIS gitu ya. Aduh, ini
Nggak usah kita cek satu-satu mungkin ya pixelnya karena lumayan banyak juga ini. Oke, nah kalau udah, ini sekarang kita udah punya flow direction. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalau di PPT itu aku bilang ada flow, kita menghitung flow accumulation. Nah, masih di bagian hidrologi nih teman-teman, masih di tools bagian hidrologi. Jadi ini toolbox-nya nggak usah kita close ya, karena kita akan pakai masih terus pakai. Jadi biarin aja simpan di samping gitu. Jadi ada bagian flow accumulation. Kita coba buka. Oke, nah flow input-nya adalah dia minta flow direction raster. Nah, oke, kita udah punya kan ya si flow dir ini. Oke, nah outputnya kita namain misalkan flow ACC gitu, flow flow accumulation gitu. Save, oke. Kemudian input weight rasternya nggak usah diisi apa-apa. Output datanya juga kita pakai yang float aja. Kemudian flow direction type-nya juga kita pakai yang D8 karena sebelumnya flow direction yang kita gunakan pakai metode D8 ya. Jadi kita pakai D8 method juga. Oke. Kalau ini udah ke setting semuanya, jadi cuman inputnya namanya apa, weight-nya dikosongkan, float-nya juga nggak usah diubah, data type-nya tetap float, flow direction-nya D8. Oke, kita klik OK. Nanti dia akan mengkalkulasi berapa banyak si pixel itu menerima direction atau menerima panah gitu ya dari masing-masing pixel tetangganya gitu. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini udah beres. Oke, ini udah ya. Kita coba uncheck dulu yang lainnya karena biar nggak terlalu berat aksesnya. Oke, flow accumulation udah jadi. Mungkin teman-teman kaget ini kenapa cuman item doang ya? Kenapa item doang? Ini bener nggak sih hasilnya? Tenang teman-teman, hasilnya bener. Kalau kita zoom sebenarnya kayak ada yang warna-warna putih nih gitu. Nah, ini teman-teman, dialah yang diartikan sebagai ini legendanya gitu ya. Yang warna putih itu value-nya tinggi atau misalkan total akumulasinya itu tinggi gitu atau banyak gitu yang menerima eh, direction dari pixel-pixel tetangganya. Nah, artinya kalau misalkan dia tinggi ini terang gitu ya, warnanya putih gitu, mungkin jutaan nilai pixel value-nya berarti dia adalah sungai yang besar gitu. Jadi sungai-sungai utama gitu teman-teman. Nah, tapi karena ini kurang kelihatan, ini coba aku ganti dulu simbologinya. Teman-teman juga bisa coba, mungkin kalau penasaran. Aku coba kasih lihat. eh, Oke, ini aku tetap pakai simbologi stretch. Warnanya tetap sama. Nah, tapi tipe stretchnya itu aku buat standard deviation. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Sebenarnya ada pixel-pixel yang tinggi, pixel-pixel flow accumulation yang tinggi. Nah, ini yang kita nanti coba untuk delineasi aliran sungainya. Jadi kita akan coba ini. Flow direction ini kita kasih threshold, teman-teman.
Eh, Oke. Nah, ini datanya itu paling tinggi adalah 6 juta gitu, teman-teman. Low-nya adalah 0. Nanti kita kasih threshold supaya kita pisahkan antara mana yang sungai, mana yang bukan sungai gitu. Karena kita ingin mendelineasi sungai kan ya. Nah, teman-teman, ini kita coba close dulu nggak apa-apa. Caranya itu kita cari reclassify. Oke, di bagian reclassify, ini ada reclassify spatial analysis nih teman-teman ya. Jangan yang 3D analysis ya, kita pilih yang spatial analysis. Jadi kita mau memisahkan yang sungai mana, yang bukan sungai mana. Caranya kita pakai reclassify. Input rasternya kita pakai flow accumulation. Kemudian kita tunggu sebentar dia loading. Oke, nah classification-nya kita coba klik nih classify untuk menentukan berapa banyak kelas karena kita cuma pengen bukan sungai dan sungai, maka nanti kita akan coba pakai 2 kelas aja. Oke, di sini classesnya kita pilih angka 2. Nah, di break value-nya gitu ya, kita pakai threshold. Nah, threshold sebenarnya dari flow accumulation untuk menentukan main river atau sungai-sungai utama itu adalah 0,5% sampai 1% dari nilai maksimum flow accumulation-nya. Contohnya, flow accumulation maksimumnya adalah 6 juta kan ya teman-teman. Berarti 0,5%-nya dari itu adalah 600.000. Kalau misalkan 1%-nya mungkin sekitar 60.000 ya teman-teman, sekitar 60.000. Berarti threshold-nya tuh teman-teman bisa eh, di range antara 30.000 sampai 60.000 gitu untuk bagian yang bukan sungai gitu. Jadi di sini aku coba pakai 40.000 teman-teman. 40.000, kemudian jadi di bawah 40.000 itu bukan sungai, di atas 40.000 sampai nilai maksimumnya adalah sungai yang mau kita delineasi. Jadi yang ini kita biarkan aja kayak gini. Kita klik OK. Nah, di bagian 0 sampai 40.000 itu kita mau bikin no data, kita mau buang. Jadi kita tulis no data, bagian 40.000 sampai nilai maksimumnya mau kita jadikan 1. 1 itu artinya berarti sungainya yang mau kita ambil. Kita jadikan 1. Oke. Oke. Ini kalau udah aku kasih outputnya berarti stream, misalkan. Teman-teman boleh pakai sungai atau apa. Stream, sip. Kalau udah kita klik OK. Oke, kita coba tunggu dulu. Oke, Reclassify udah jadi nih teman-teman. Kita matiin dulu. Nah, akhirnya kita punya nih raster di mana kita cuman menunjukkan streamnya aja gitu. Jadi sebenarnya kita udah jadi nih teman-teman mendelineasi sungai streamnya. Mungkin di sini agak kurang sempurna karena kita memang pakai data DM yang 30 meter itu cukup cukup harsh resolution gitu ya. Padahal sekarang kan DM udah banyak yang lebih high resolution, tapi karena untuk keringanan data pemrosesan pada pelatihan ini, jadi kita coba dulu pakai yang 30 meter. Tapi teman-teman mau pakai data DM yang lebih bagus, yang lebih high resolution, mungkin hasil streamnya nanti di analisis sungai teman-teman akan lebih bagus juga gitu. Oke, nah ini sebenarnya teman-teman udah jadi, ini dijadiin raster, tapi kalau teman-teman mau dijadiin shape file, teman-teman bisa di bagian search ini bilang raster to polyline. Nah, raster to polyline yang bagian conversion ini, kita masukin si stream tadi, eh,
namanya aku coba pakai nama sungai, misalkan Sungai SHP gitu. Oke. Background value-nya kita mau no data aja, jadi kita cuma pengen garisnya aja. Ininya eh, template aja, nggak usah diganti default. Oke, kita klik OK. Nanti dia akan mengubah raster itu jadi bentuknya shapefile. Oke, nah jadi nih teman-teman. Jadi ini shapefile dari aliran sungai di Citarum River Basin, cuman pakai DEM aja gitu. Gitu kira-kira. Oke. Mungkin karena tadi ada beberapa yang pernah bertanya juga, aku coba buka sesi pertanyaan dulu ya sama Ivani, dipandu sama Ivani juga. Oke, oke, terima Oke. kasih Kak. Oke, sebelum kita masuk ke bagian ketiga dari materi Kapitri ini, kita mau coba buka Q&A ya selama 10 menit. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh menanyakan di kolom Q&A. Teman-teman di bagian bawah ada kolom Q&A. Boleh silakan ditanyakan di sana atau bisa juga melakukan raise hand. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Mungkin kita persilakan terlebih dahulu kepada Pak Adi, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kesempatannya Kak Ivani. Saya mau nanya ke Kak Fitri tadi Ya. soal apa terkait yang keputusan kita menentukan threshold itu Kak. Tadi kan dicontohkan mudah ya, maksudnya kita menentukan yang ada data dan no data gitu ya. Tapi kadang ketika saya baca paper itu beberapa mereka tidak menjelaskan gitu bahwa sebenarnya threshold ini ditentukan berdasarkan apa gitu. Kadang itu yang kita menjadi Betul, betul. mungkin Kak Fitri juga pernah yang ngalamin ketika cari referensi tahu ada angka tertentu yang dia bilang itu sebagai threshold, tapi kita nggak paham ini sebenarnya ditentukan berdasarkan apa seperti itu. Nah, itu gimana Kak? Kalau kalau Betul. kalau Kak Fitri misalkan ingin memutuskan sebuah apa ya, sebuah penelitian, terus aku mau thresholdnya segini segini. Nah, biasanya kalau pengalaman Kak Fitri itu didasarkan oleh apa seperti itu? Kak, misalkan Oke. permasalahan seperti saya gitu. Terima kasih Kak. Oke. Nice discussion, Mas, pertanyaannya. Kalau saya pribadi, memang ya kalau kita nyari dari referensi paper gitu, terus kita mau nyari threshold, memang nggak semua paper mencantumkan gitu ya, thresholdnya kenapa segini, terus alasannya apa gitu. Justru sebenarnya kita, kalau saya pribadi, saya coba rangkum beberapa, misalkan kalau riset yang mau saya pakai adalah lokal basin gitu. Saya cari beberapa paper yang juga menganalisis lokal basin. Kemudian gimana mereka menentukan threshold-nya gitu. Ada yang menyebutkan langsung threshold atau ada juga yang eh, menyebutkan presentnya itu yang tadi saya bilang, Mas. Ada paper, misalnya salah satu paper misalkan kalau ketemu threshold-nya berapa itu oke, tapi ada juga misalkan yang pakai range dari 0,5% atau sampai 1%-nya threshold gitu. Itu adalah batas main river gitu. Biasanya ada itu, berarti kita bisa pakai, kita kalkulasi aja tadi. Aku coba kalkulasi dari ketentuan salah satu paper yang bilang 0,5% sampai 1% itu juga udah eh, sebenarnya agak common gitu untuk pakai 1% dari maksimum. Tapi kalau misalkan case-nya adalah kita nggak ketemu threshold-nya berapa gitu, nggak ada yang menyebutkan paper dia pakai threshold apa, dia cuma bilang delineasi aja gitu, pakai sungai dan non sungai gitu, bagi dua aja, tapi nggak nyebutin gimana detailnya. Itu kita harus case nyari gimana ya, harus lihat area kita sendiri. Justru kita yang harus menganalisis area kita itu gimana. Misalkan contohnya di Citarum River Basin, Mas bisa cari misalkan referensi aliran sungai, misalnya dari BIG gitu, udah punya SHP sungainya, kita compare, oh berarti di daerah ini itu adalah main sungainya. Terus Mas compare juga dengan stream order, itu sebenarnya ada lagi stream order, cuman kita nggak cover di sini. Ada stream order, kita coba lihat dari berapa total akumulasi stream ordernya gitu. Jadi ketika membandingkan dengan data survei gitu, membandingkan dari data BIG atau yang lebih
eh, lebih baik, bukan lebih baik, yang lebih diakui gitu, kita bisa cari threshold-nya di situ. Tapi kalau misalnya kita tentukan threshold-nya sendiri, kita ya untuk membuktikan bahwa riset kita benar, ya udah pasti kita harus mengevaluasi gitu, membandingkan lagi gimana sih errornya seberapa dari hasil threshold kita gitu. Banyak ya banyak, jadi lebih banyak eh, yang harus kita analisis sih, gitu sih Mas. Apakah cukup menjawab ya? Oke, oke, Kak. Saya udah terbayang beneran. Jadi, Iya, iya. jadi apa ini bisa membantu saya untuk ngelakuin ya mungkin seperti yang Mbak Fitri ceritain tadi, mungkin saya bisa ngelakuin metode yang sama itu. Nah, terus yang kedua adalah tadi kan dicontohkan, saya kebetulan juga baru belajar nih, Mbak ya. Jadi ini kan dicontohkan dalam bentuk sungainya adalah polyland tadi ya, Mbak, ya. Artinya unitnya berarti meter ya, panjang gitu ya, Mbak. Oke, oke. Terus apakah dia memungkinkan gitu? Apakah Kak Fitri juga ada pengalaman gitu ya, mengkonvert menjadi misalkan poligon untuk mengetahui luas, kan ada juga tuh. Kadang kita waktu-waktu menganalisa tentang apa flood inundation ya kalau nggak salah namanya, Iya, sehingga iya. kita tahu nih daerah-daerah yang rawan banjir. Nah, biasanya kan pinggir-pinggir sungai itu dengan adanya sekarang apa vegetasi yang berkurang dan lain sebagainya, sehingga Betul. sehingga melahirkan daerah-daerah apa yang rawan banjir. Nah, apakah Kak Fitri juga pernah ada pengalaman? Apakah itu juga common dilakukan seperti itu? Maksud saya adalah dari Ya, polyland, terus kemudian, oh oke, kita coba analisa menjadi polygon untuk mengetahui, yaitu tadi mungkin area-area yang rawan banjir itu berapa hektar, misalkan seperti itu. Terima kasih Kak Fitri. iya. Bisa Mas pakai, kita mau cari ini kan cuman polyline, cuman panjang aja ya, dia nggak ada dimensi lebarnya gitu ya. Bisa. Jadi biasanya kita pakai stream order lagi. Jadi mungkin kalau Mas penasaran, coba dicari stream order gitu. Dia akan menentukan berapa ordernya. Kemudian tergantung pixelnya juga. Kan pixelnya adalah pixel DEM-nya itu mungkin lebih eh, high resolution, mungkin 1 meter gitu. Jadi kan bisa mengcover sungai yang lebih dari 1 meter lebar gitu ya. Nah itu bisa di-convert dari data raster, langsung raster to polygon aja, nggak usah raster to eh, line gitu. Karena kalau di flow accumulation dia cuman sat contohnya mungkin bentar ya. Ini deh. Nah, karena flow direction itu di 8 metode-nya itu hanya 1 pixel ke 1 pixel dari 8 tetangganya, jadi dia nggak mungkin bisa tahu lebar. Kebayang nggak ya, Mas? Kalau misal kita pakai yang multiple flow direction nih, misalkan ya, Mas, jadi kayak dari yang tengah ini, dia bisa ke 7 atau ke 8, atau bahkan bisa ke 5. Jadi dia akan ada dimensi lebarnya gitu. Jadi nggak hanya satu aliran aja. Nah, itu bisa dikonvert dari raster to polygon. Oke. Terima kasih Oke. Mbak Fitri Ya, terima pencerahannya. kasih juga Terima pertanyaannya kasih juga. Terima pencerahannya. kasih banyak. Seru pertanyaannya. Ya, terlihat seru ya diskusinya ya dengan Kak Adia. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan yang ada di Q&A ya Kak ya. Jadi pertanyaan Q&A ini sebenarnya banyak yang mengalami kegagalan gitu Kak dalam proses field day-nya. Nah itu biasanya gimana ya Kak? Maksudnya untuk mengatasi error yang terjadi atau umumnya tuh gimana gitu Kak? Oke. Ini sebenarnya jangan-jangan ya, coba aku ada lagi nggak ya? Kenapa kalau mau buat field dem gagal? Oke. Kalau nyobain langsung flow direction-nya gagal juga nggak? Soalnya bisa jadi ini di ArcMap itu, ini kayak common problem banget, sebenarnya ini kayak technical, sebenarnya bukan dari data kitanya yang salah. Kalau data dem-nya kita salah, harusnya yang aku nggak bisa, harusnya yang lain gitu ya, semuanya harusnya nggak bisa juga gitu. Mostly kayaknya karena technical ArcMap-nya, aku juga sering kejadian tuh kayak gitu. Kalau misalkan kita nge-exportnya itu nggak di dalam GDB, atau di-exportnya itu nggak, outputnya itu nggak disimpan di default, itu biasanya dia nggak mau.
Mungkin teman-teman ada yang pernah kayak gitu juga. Jadi coba teman-teman yang kalau gagal di IM-nya, pertama benar kalau kita memanipulasi data SIDEM itu sendiri. Jadi kayak ada pixel yang eh, tiba-tiba maaf, ada data pixel di DEM yang cekung gitu, tiba-tiba di tengah-tengah gitu di antara pixel-pixel yang lain dia kecil sendiri gitu, atau kayak elevasinya sangat rendah sendiri. Nah, itu kita eh, manipulasi nilainya dengan interpolasi gitu supaya diisi agar nilainya eh, mirip atau seperti nilai-nilai pixel-pixel tetangganya gitu. Karena sebenarnya flow direction itu sendiri maksudnya dari definisi aliran air gitu ya. Air itu pasti akan mengalir. Di sini kita coba pakai istilah pasti air itu akan mengalir eh, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari elevasi yang tinggi ke elevasi yang rendah gitu. Ketika ada flow accumulation-nya hanya diem di field aja gitu, atau gara-gara ada cekungan atau terjadi bolak-balik arah seperti ini gitu, itu unnatural jadinya gitu. Karena kita sebenarnya pengen memodelkan, walaupun hal ini eh, terjadi juga gitu ya, secara di permukaan secara realistis sebenarnya terjadi juga, tapi secara pemodelan kalau flow direction kita terputus, itu kita nggak bisa menganalisis ini sampai mana gitu flow directionnya, apakah memang terputus gitu, kalau terputus airnya kemana, apakah eh, menyerap ke tanah gitu, tapi atau terjadi penggenangan. Nah, itu sebenarnya kita harus coba identifikasi sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kejadiannya sink yang ada di data DM itu biasanya terjadi, mostly kesalahannya adalah karena resolusi atau pembulatan nilai integer gitu. Jadi itu nggak bisa kita langsung interpretasikan sebagai inundation. Makanya kenapa kita pakai fill sink dulu gitu. Oke, kira-kira udah cukup menjawab belum ya? Oke Kak, terima kasih ya Kak untuk pembahasan buat diskusi ini. Karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin kita bisa masuk ke part berikutnya Kak. Nanti kita akan ada Q&A lagi setelah hands-on yang kedua selesai. Mungkin boleh dilanjutkan Kak Fitri. Oke, oke. Ini banyaknya pertanyaannya. Sebenarnya aku juga pengen menjawab satu-satu. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman sendiri ada grup Telegram mungkin, atau ada ya, Fani? Ya Kak, Iya, boleh diskusi bareng-bareng gitu, atau nanti aku coba kasih beberapa referensi untuk baca-baca juga boleh banget gitu. Tapi pertanyaan curiosity yang teman-teman punya ini, walaupun nggak kejawab sekarang, tetap disimpan dan dicari tahu ya gitu. Oke, karena keterbatasan waktu ya teman-teman, mohon dimaklumi. Kita coba next lagi ke, oke. Kita masuk ke part 3, teman-teman, di bagian flow trace mapping, itu using hydrological data ArcGIS. Hydrological datanya sebenarnya yang kita pakai sebelumnya sih gitu. Jadi ini environmental eksperimen kita. Ini eksperimen kita pakai MCDA, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, multi criteria decision analysis ini sangat powerful di dari pembuatnya adalah dari SATI tahun 1988. Teman-teman bayangin 88 puluhan tahun yang lalu sampai sekarang masih bisa dipakai. Jadi sebenarnya cukup powerful kalau misalkan kita carefully memakai metode ini gitu. Jadi untuk eksperimen kita sekarang juga akan pakai metode MCDA. Parameternya ada 5, teman-teman. Ada DM, kemudian ada slope, kemudian ada tutupan guna lahan, curah hujan, dan jarak ke sungai. Jarak ke sungai ini nanti kita akan pakai data delineasi sungainya kita gitu. Nah, kita akan coba setelah jadi nih delineasi sungai yang kita punya, kita akan
cari proximity atau kedekatan dari jarak gitu. Bobotnya ini udah ditentukan, saya ambil dari salah satu referensi juga. Sebenarnya parameternya nggak cuma 5 teman-teman, bisa banyak. Ada soil moisture, ada drought gitu. Ada juga soil type, itu banyak sebenarnya. Tapi teman-teman bisa cek ke salah satu paper ini. Kita di sini untuk praktiknya kita coba pakai 5 dulu aja untuk penggambaran gimana sih caranya secara teknikal gitu menggunakan ArcGIS, memodalkan fault risk mapping pakai MCDA gitu. Oke, nah ini mungkin appendix-nya cuma ada di PPT-ku sekarang yang di-share. Jadi teman-teman boleh screenshot dulu atau panitia boleh bantu screenshot kemudian dikirim ke chat ya atau dikirim ke grup. Sebenarnya ini untuk catatan aja sih. Nanti kita pakai klasifikasi, walaupun kayaknya klasifikasi yang akan kita coba di ArcGIS hanya nomor 5 aja, jarak ke sungai. Karena kalau kita lakukan semuanya bisa beres agak lama gitu ya. Tapi tenang, aku udah siapin data reclassify-nya, jadi teman-teman bisa buka-buka sendiri atau nanti kayak, oh hasilnya gini gitu. Tapi aku akan coba simulasikan ke salah satu parameter yaitu jarak ke sungai. Oke, sip, udah screenshot ya, aman. Kalau udah screenshot, kita coba hands-on ke ArcGIS lagi. Oke. Nah, ini aku simpen ke bawah dulu yang nggak dipakai. Oke, aku akan coba yang ini. Nah, pertama berarti kan kita ingin mengetahui jarak ke sungai ya, gitu. Sekarang kita punya sungainya gitu, lokasi sungainya, tapi gimana caranya kita menganalisis jarak. Misalnya kita pakai kalau misalkan proximity analysis gitu ya, yang paling powerful di ArcGIS adalah Euclidean distance, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang udah pernah coba atau yang kayak, oh aku pernah dengar Euclidean distance, atau kayak baru tahu, ini kita coba pakai Euclidean distance. Euclidean, tulisnya Euclidean distance. Oke, nah ini ada yang Euclidean distance spatial analysis. Kita coba buka. Oke. Nah, inputnya dia bisa raster atau feature, teman-teman. Karena sebenarnya kita punya data delineasi sungai berupa raster, di mana saya sih sebenarnya kalau misalkan processing, kalau bisa raster, prefer pakai raster gitu ya, karena biasanya lebih cepat dan lebih efisien gitu. Dan sekarang juga kita antara raster atau feature nggak begitu signifikan pengaruhnya, jadi kita coba yang paling efisien aja, kita pakai raster. Jadi kita input raster delineasi sungainya itu bukan yang sungai SHP tapi yang stream, yang raster. Output distance rasternya kita coba di sini namain Eucdis. Singkatan dari Euclidean distance, teman-teman. Aku nggak begitu pintar namain data ya, jadi mohon maaf kalau agak aneh-aneh. Oke, input barrier kita kosongin aja, ini opsional, ini opsional. Output cell size-nya just for make sure, kita samain kayak si stream juga gitu. Oke. Nah, distance metodenya kita pakai yang geodesic ya, teman-teman. Karena ini juga ada pengertiannya, kalau planar itu kalkulasinya di using 2 dimensi Cartesian gitu. Sekarangnya kita pengen pakai yang geodesic distance sebenarnya gitu. Jadi di atas ellipsoid gitu. Oke. Kalau udah, nah jangan dulu di oke, teman-teman. Kita butuh setting di environment dulu nih. Klik environment-nya. Nah, terus kita cari di sini yang bagian processing extend. Nah, di extend-nya ini kita kasih
Same as layer stream ini, same as layer stream ya, sama seperti data stream inputnya. Snap rasternya kita kosongin aja, kemudian scroll lagi ke bawah, itu ada raster analisis. Nah, raster analisis ini cell size-nya nggak usah diganti, cell size output-nya juga nggak usah diganti, tapi masking-nya itu kita pilih DM misalkan. Jadi masking itu sebenarnya kayak batas ROI gitu teman-teman. Jadi batas area studinya kita gitu. Karena sebenarnya aku nggak masukin SHP-nya Citarum Basin itu atau ROI-nya itu. Jadi sebenarnya kita masih bisa pakai salah satu data yang memang udah diklip atau memang udah dibatasi dengan batas administrasi atau batas basinnya gitu. Karena DM salah satunya juga udah diklip gitu dengan batas basin. Jadi kita bisa coba pakai DM aja untuk maskingnya. Ini kita klik OK. Oke, ini udah semua ya. Kalau udah kita klik OK aja. Nah, nanti dia akan menghitung jarak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang pernah coba analisis buffer gitu, itu sebenarnya sama konsepnya mirip-mirip lah gitu. Kita bikin membuffer dari satu objek sungai, di sini berarti objeknya sungai, kemudian kita mencari jarak-jarak terdekat dari pixel-pixel yang lainnya gitu. Jarak terdekat ke sungai itu berapa? Udah pakai Euclidean distance. Kita agak tunggu sebentar. Aku coba jawab-jawabin pertanyaan singkat-singkat ya, mungkin sekalian nunggu dari Mas Edi Gunawan. Izin tanya Mbak, threshold tadi udah ketentuan 0,5 sampai 1% ya? Iya, di sini kita coba pakai ketentuan threshold batasnya dari 0,5 sampai 1%. Jadi dapatnya mungkin dari sekitar 30.000 sampai 60.000. Itu bisa mungkin mau coba-coba ganti thresholdnya, mungkin lihat apakah ada yang berbeda atau sesuatu. Tadi kita pakai 40.000 pakai ketentuan threshold ini. Terus pertanyaan yang sama, kalau membuat daerah aliran air bawah permukaan tanah dari data DM bisa nggak? Oh, ini groundwater ya. Bisa, tapi kita butuh data aquifer. Jadi butuh data yang lebih banyak sebenarnya untuk pemodelan groundwater ya. Ini teman-teman sudah kepikiran juga nih guys untuk adain pelatihan-pelatihan lebih advance di hidrologi kayak groundwater atau misalkan inundation, flooding dan lain-lain. Mungkin teman-teman tertarik, jangan lupa isi di ini ya, Fani di feedback nanti ya, apakah memang teman-teman mau apa enggak, mungkin kita bisa coba deliver itu. Kalau di RJ saya nggak ada, di 8 method itu pada flow direction-nya begini. Oh, coba Mas ini dulu cek dulu mungkin versionnya di saya sekarang version ArcGIS-nya adalah 10.8. Tapi kalau nggak salah dari di atas 10.3 itu harusnya tetap ada di 8 method. Jadi mungkin dari versinya atau dari extension-nya. Mungkin Mas Winka boleh dicek dulu dari extension ArcGIS-nya. Waduh, mau tanya sensei nih. Saya bukan sensei. Masih gak saya. Reclassify 3D Analyst dan Spatial Analyst bedanya apa? Tentunya dengan kalau Reclassify 3D Analyst, dia datanya 3D.
karena kita pakai data spasial masih 2 dimensi gitu ya, raster, jadi kita pakai reclassify-nya data pakai reclassified spatial analysis. Tapi aku kurang yakin juga nih classified 3D analysis karena belum pernah nyoba juga. Jadi kalau sejujurnya di ArcGIS, jadi mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga reclassified 3D analysis, mungkin ada apa gitu. Oke. Oke, karena udah jadi ini teman-teman Euclidean distance-nya ya, aku coba lanjut dulu. Oke, nah ini yang kita dapat dari Euclidean distance. Kita cek dulu yang ini. Oke. Nah, nilai yang kecil itu menandakan bahwa jaraknya dekat. Sedangkan kalau nilainya yang besar, berarti jaraknya jauh dari sungai gitu. Jadi semakin kuning di sini, semakin oranye warnanya gitu itu dekat, makin biru dan ungu ke biru itu jauh dari aliran sungainya kita. Oke, nah kita udah punya nih. Kemudian kalau kita cek lagi di PPT-nya, teman-teman. Nah, kita ingin mengklasifikasi setiap parameternya itu jadi 5 kelas, di mana setiap kelas itu ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Angka 1 itu artinya bahwa probabilitas terjadinya atau resiko banjir yang ada di daerah tersebut itu kecil, sedangkan kalau misalkan skornya 5, berarti resiko banjir yang ada di daerah itu besar gitu ya. Nah, kalau jarak ke sungai sendiri, kita mau lihat bahwa semakin jauh jaraknya dari sungai, berarti semakin kecil resiko terjadi banjir. Sedangkan makin kecil, makin besar resikonya. Jadi kita klasifikasikan jadi 5 kelas ini. 0 sampai 200, 200 sampai 500, 1000, kemudian kemudian klasifikasi selanjutnya 1000 sampai 2000 dan di atas 2000. Oke. Coba masuk lagi ke ArcGIS. Nah, kita pakai metode yang sama, teman-teman, ketika kita mendelineasi sungai tadi. Kita pakai tools Reclassify. Oke, Reclassify Spatial Analysis. Oke. Input rasternya kita pakai yang Euclidean distance. Dia akan memunculkan value. Oke, nah kita mau classify jadi 5 kelas ya, teman-teman. Jadi klik bagian classify ini, terus pilih kelasnya 5. Oke, nah di sini berarti tadi kelas pertama 0 sampai 200, berarti maksimumnya adalah 200. Ini kita diminta break value ya, teman-teman. Jadi kayak nilai maksimum dari kelasnya. Kemudian 500. Kemudian 1000. Kemudian 2000. Oke. Nah, yang maksimum terakhirnya kita biarin aja, nggak usah diganti. Karena memang ini maksimum dari datanya, kan ya berarti yang di atas 2000 itu akan masuk ke kelas 1. Gitu. Kalau udah, klik OK. Terus kita cek nih new value-nya bener nggak. Kebalik ya, ini harusnya 0 sampai 200 itu nilainya 5. Karena dekat dengan sungai jaraknya. 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, ini baru benar. Kemudian output rasternya kita namain lagi. Jadi, apa ya namanya? Reclass. Oh, reclass sungai mungkin. Reclass jarak sungai. Sungai. Oke. Save. Oke, kalau udah klik OK. Nah, nanti kita juga akan harusnya kita melakukan semua reclassify untuk data ini. Sama juga caranya kita pakai bentar. Aku share screen-nya apa ya? Masih ArcMap ya? Share PPT dulu. Oke. Nah, nanti DM slope
kemudian tutupan guna lahan, curah hujan, itu semuanya dilakukan klasifikasi 5 kelas yang sama kayak jarak sungai tadi, tapi dengan klasifikasi yang pasti nilainya berbeda ya, karena ada ketentuannya masing-masing. Terus buat tutupan guna lahan juga ini artinya bahwa kalau lahan yang berupa rawa atau air, berarti dia penyerapannya kan baik ya, udah ada air, soil moisture-nya juga tinggi, jadi skornya dia 1, dia resiko banjirnya sedikit. Tapi ketika masuk ke daerah permukiman gitu, di mana permukaannya sudah build up gitu, urban dan lain-lain, itu kemungkinan untuk terjadi resiko banjir semakin besar gitu. Nah, untuk slope itu kalau semakin landai, 0 sampai 10 gitu ya, ini makin landai nilai slope-nya, berarti dia semakin tinggi kemungkinan untuk terjadi penggenangan, inundation. Itu berarti semakin resiko flooding-nya adalah makin tinggi. Ketika DM-nya semakin rendah, itu mengartikan bahwa di daerah hulu ya, atau di downstream gitu. Kalau upstream, pegunungan-pegunungan kan itu biasanya di elevasinya tinggi-tinggi, jadi kemungkinan untuk resiko banjir terjadi lebih tinggi itu di elevasi yang rendah. Curah hujan juga ini mungkin teman-teman bisa nebak ya, makin tinggi curah hujannya berarti resiko banjirnya juga semakin tinggi. Jadi kira-kira penjelasannya itu. Oke, udah jadi nih di kelas jarak ke sungai, kita bisa lihat ya. Kita ganti dulu layernya. Pakai simbologi ini mungkin ya. Oke, ya. Makin angkanya besar berarti resiko banjirnya tinggi ya. Kita warnain warna merah. Nah, oke. Jadi ini data yang kita dapat dari Reclassify nih, teman-teman. Sekarang waktunya ada berapa menit lagi ya? Kalau kayaknya, oh bentar lagi ya, oke. Kalau gitu, kita coba skip bagian-bagian reclass-nya. Sorry. Nah, kita coba lagi di bagian katalog. Sebenarnya ini aku udah siapin teman-teman. Ada reclass DM, ada reclass jarak sungai tadi yang kita udah coba ya. Ada reclass LULC, kemudian reclass rainfall dan slope ini udah aku siapin. Karena takut kita keterbatasan waktu gitu ya. Jadi kita sekarang mungkin coba langsung pakai yang udah ke reclass aja, tapi nanti aku mungkin kasih lihat original datanya. Ini aku berarti masukin di LULC, di IM masuk. Nah, ini di IM ya. Kita ganti dulu simbologinya. Oke, nah ini kita bisa lihat kalau misalkan, daerah-daerah yang hijau ini berarti daerah-daerah pegunungannya nih, upstream-nya. Sedangkan downstream-nya itu dia di daerah coastal ya, karena ini kan Jawa Barat ya, di atas ini kan udah lautan gitu, berarti memang di sini teridentifikasi sebagai downstream. Kita ambil LOLC, nah ini ada field kelas LULC-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat nomor 1 itu, atau bentar aku buka di attribute table aja. Nah, jadi kalau misalkan value-nya 1 itu apa? Jadi rawa dan badan air. Value nomor 2 itu adalah lahan basah dan singkapan. Value 3 perkebunan hutan. Value 4 itu tutupan lahan padang rumput dan lahan kosong. Nomor 5-nya pemukiman gitu. Itu yang diklasifikasi yang diambil ke 5 kelas ya. Karena tutupan lahan kan sebenarnya banyak ya kategorinya gitu. Jadi yang diambil di sini adalah tutupan-tutupan lahan dan guna lahan yang ada di keterangan ini.
Oke, kita ganti lagi simbologinya dengan ini kebalik ya. Flip dulu colornya. Oke. Nah, ini yang merah-merah itu kan tadi diklasifikasikan sebagai permukiman ya. Kelasnya 5 atau tinggi resiko banjirnya. Ini juga nih daerah Bandung karena sangat metropolitan gitu, karena kota, banyak pemukiman di sana, jadi warnanya merah. Kemudian kita coba rainfall. Oke, nah rainfall ini datanya memang agak coarse resolution ya teman-teman, agak kasar resolusinya gitu. Ini aku pakai data CHIPS namanya. Teman-teman bisa cari mungkin di GE kalau misalnya udah ada yang biasa pakai GE atau di internet cari data CHIPS gitu. Dia 5 kilometer resolusinya, teman-teman memang agak kasar, tapi memang data rainfall itu eh, yang open access mungkin paling bagus adalah sekitar 1 kilometer atau 0, biasanya 0,03 atau 0,05 arc degree gitu untuk climate data, karena memang susah untuk pemodelan climate data yang sangat-sangat detail gitu, butuh observasi. Jadi kalau misalkan kita mau analisis secara global, sebenarnya data-data global terkait climate data, presipitasi, evaporasi, temperatur, radiasi, dan lain-lain, itu teman-teman jangan kaget kalau misalkan data-datanya agak coarse resolution gitu ya. River discharge itu 1 kilometer untuk data global tuh udah luar biasa bagus sebenarnya teman-teman gitu ya. Tapi memang rainfall ini dengan yang kita pakai sekarang masih oke untuk dipakai. Chips itu masih banyak yang pakai juga. Jadi kita sekarang coba pakai data ini. Tapi mungkin teman-teman ada yang lagi preset gitu atau ada yang lagi tugas akhir, ada yang master thesis dan lain-lain mau pakai data rainfall atau secara lokal, aku saranin eh, coba pakai data-data observasi gitu ya, atau yang lebih eh, baik resolusinya gitu. Walaupun pakai chips juga oke, tapi kita tetap harus pakai data-data tambahan gitu dari BMKG misalkan atau dari PUPR gitu, data-data climate yang mereka punya gitu. Oke, ini eh, kita ganti dulu simbologinya. Ini ya, rainfall ya. Kita udah dapat. Kemudian terakhir itu slope. Nah, ini slope dari DM yang sama, sampai teman-teman bisa dapat data slope juga. Aku ganti simbologinya supaya kelihatan yang mana daerah yang diklasifikasikan sebagai 5 atau tinggi. Oke. Nah, kita udah punya nih 5 data terreklasifikasi gitu ya. Teman-teman bisa coba klasifikasiin nanti habis ini mungkin dengan cara yang sama ketika kita mengreklasifikasi jarak ke sungai. Tapi karena sekarang aku siapin juga data reklasnya, jadi kita bisa coba langsung proses MCDA-nya, teman-teman. Karena proses MCDA-nya sendiri, kita coba buka PPT lagi. Nah, karena dari MCDA itu rumusnya adalah mengkalikan parameter terhadap bobotnya gitu ya teman-teman. Jadi DIM ketinggian dikali 0,01, kemudian kemiringan lereng dikali 0,15 gitu, dikalikan dengan bobotnya atau weight-nya. Kemudian setelah dikalikan dijumlahkan, dikalkulasi. Jadi sigma W multiple R gitu ya. Jadi sigma bobot dikali dengan parameter-parameter kelimanya gitu. Ini sebenarnya teman-teman bisa pakai raster kalkulator atau biasanya ada yang pakai MCDA lewat shapefile gitu, lewat feature. Jadi dimainin di dalam atribut tabelnya gitu, pakai kalkulator. Tapi karena kita pakai raster, eh, kita bisa pakai ini teman-teman. Tools namanya weighted sum. Nah, ArcGIS itu punya weighted sum dari extension spatial analysis juga.
input rasternya kita bisa langsung masukin ke limanya teman-teman. Jadi ini slope, rainfall, LWLC, DEM, jarak ke sungai. Kita masukin. Nah, bisa langsung kita tentukan nih weight-nya berapa teman-teman. Jadi nggak usah pakai raster kalkulator lagi gitu ya. Langsung kita add ke weight di dalam weighted sum ini. Coba lagi aku agak lupa berapa weight-nya. Di M, coba tulis di M 0,01, slope 0,15, elevation 0,01, jarak ke sungai, dan rainfall. Oke. Oke, berarti ini slope adalah 0,15, rainfall adalah 0,35, LULC 0,01, DM 0,01 juga, dan jarak ke sungai itu 0,30. Oke, output rasternya kita namain float trace. Oke, kalau udah kita klik OK. Sebentar kok stop share screen. Sebentar teman-teman, kayaknya aku ada kesalahan teknis. Oke, ini baru selesai. Kayaknya tadi agak berat di laptopku. Jadi terputus. Oke, ini udah baru selesai weighted sum-nya. Close dulu. Yang lainnya juga kita uncheck dulu supaya nggak begitu berat ya. Oke, ini flow trace-nya kita coba ganti simbologinya supaya lebih enak untuk di analisis dan dilihat. Coba pakai stretch. Warnanya mungkin ini ya teman-teman. Kalau nilainya high, kalau indeksnya tinggi berarti dia resikonya besar. Kalau nilai indeksnya rendah berarti dia resikonya kecil gitu. Jadi kita coba pakai yang high itu ditampilkan dengan warna merah. Coba kita invert aja warnanya. Kemudian tipenya kita stretch standard deviation. Oke. Nah, oke, jadi ini hasil eksperimen kita nih teman-teman, eksperimen kebut gitu ya, lumayan kebut juga nih. Berarti dia menandakan bahwa aliran-aliran sungai, khususnya daerah-daerah di area ini, itu memiliki indeks yang lebih tinggi, punya resiko banjir gitu ya teman-teman, dibandingkan daerah-daerah sungai, misalkan di bagian downstream gitu ya, atau di bagian area pegunungan yang ini, kalau nggak salah area pegunungan juga gitu. Jadi ini bisa dianalisis dan teman-teman bisa juga diimprove hasilnya dengan lebih banyak menambahkan parameter teman-teman. Yang seperti aku tadi udah jelaskan juga gitu ya. Semakin banyak parameternya sebenarnya kita semakin bisa mendekati hasil yang realistis juga gitu. Soil moisture ditambahin, kemudian ada debit air juga, kayak sebenarnya seberapa banyak sih gitu aliran sungai ini, aliran air yang berada di sungai itu banyak apa enggak gitu dan lain-lain. Sebenarnya advance pemodelan hidrologi itu ketika udah main data temporal gitu teman-teman. Karena ngomongin hidrologi itu bisa berubah-berubah setiap waktu gitu ya. Jadi makanya sekarang sebenarnya udah banyak orang-orang yang memodelkan flood trees atau memodelkan inundation, itu datanya udah bukan lagi monthly atau weekly atau daily, bahkan udah hourly gitu teman, udah berdasarkan jam gitu. Karena memang fluktuasinya sangat dinamis sekali gitu. Jadi semakin teman-teman banyak menginclude
parameter-parameter yang bisa merepresentasikan atau yang bisa menjadi akibat dari terjadinya banjir, itu akan semakin lebih baik lagi. Teman-teman bisa baca si paper ini yang aku tambahkan di sini, dia kalau nggak salah ada 8 atau 9 parameter lainnya. Teman-teman bisa coba ambil referensi dari sana untuk gimana sih memodelkan plot trace mapping gitu ya, menggunakan ArcGIS dari berbagai macam data-data, salah satunya juga ada data-data hidrologi kayak gitu. Oke, waktunya udah mepet juga ya teman-teman. Ya mungkin terakhir aku akan buka question lagi ya bareng sama Fani ini dibantuin. Wah, udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Ya, udah semakin banyak nih Kak. Iya, Rasa ingin tahu. iya, Ya. semangat Kita tuh beberapa luar biasa. Boleh, boleh. lagi. Oh, ini juga ada yang raise, mungkin kita persilakan dulu. Boleh, silakan bertanya. Halo Kak, Halo, izin bertanya. halo, boleh, boleh. Saya Masita. Kak, saya izin bertanya. Ini kan kalau ini kan yang flood risk ya Kak ya, flood risk. Mm-mm. Kalau misalnya yang drought risk itu bagaimana Kak? Apakah hampir sama parameternya atau kalau yang tadi kan weighted sum-nya mungkin akan sama, cuman kan skornya itu berbeda, terus parameternya ada lagi gitu kan Kak. Kira-kira mendekati apa tidak gitu Kak? Terima kasih Kak Siapa Kak Putri? Fitri. Kak Fitri, terima kasih ya Kak, begitu. Makasih juga Kak Masita pertanyaannya. Eh, Kalau ngomongin drought, kayaknya kita ngomongin hal yang berkebalikan dari banjir. Contohnya presipitasi gitu ya, Kak Masita. Kalau presipitasi di, simpelnya presipitasi, kalau di flood berarti kita ngasih skor resiko banjir yang lebih tinggi. Itu dengan presipitasi yang lebih tinggi juga. Kalau drought kan kebalikannya gitu. Terus contohnya eh, tutupan guna lahan kayaknya akan berbeda. Misalkan lahan-lahan kosong itu akan lebih yang kering itu akan lebih beresiko untuk mengalami kekeringan atau perkebunan atau dibandingkan lahan basah atau permukiman juga mungkin nggak akan dapat skor 5 gitu ya Kak, karena mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu. Terus kalau nggak salah di drought itu faktor hidrologi yang menentukan juga sebenarnya groundwater, infiltrasi. Sebenarnya di sini juga hidrologi kita di banjir dengan menggunakan data hidrologi juga groundwater atau soil moisture gitu itu juga sangat berpengaruh. Tapi mungkin di drought itu kejadiannya akan berkebalikan gitu. Tapi nggak 100% berkebalikan ya Kak, karena mungkin ada sedikit adjustment-adjustmentnya. Tapi mostly data-datanya mungkin mirip, data-data hidrologinya mungkin mirip, tapi pengklasifikasinya akan beda gitu. Baik Kak, kalau skornya itu kita bisa dapat dari mana ya Kak ya? Untuk Ya. literaturnya begitu. Oke, ini scoring itu agak tricky sebenarnya teman-teman. Makanya aku tadi juga bilang kalau misalkan pakai MCDA itu kita sebenarnya powerful tapi harus hati-hati gitu karena penentuan skor, penentuan weight itu nggak bisa sembarangan tiba-tiba teman-teman pengen ngasih skor seginilah dari range yang A sampai B gitu, dari range 1 sampai 3 gitu. Nah, itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Harus cari referensi tapi karena sebenarnya MCDA itu udah banyak banget yang pakai, jadi kemungkinan kalau misalkan teman-teman mau pakai flood hazard, drought hazard gitu, atau hazard-hazard yang lain, atau penggenangan dan lain-lain menggunakan MCDA, seharusnya paper-paper internasional udah banyak juga yang menggunakan. Tapi kalau case-nya adalah sama pertanyaannya kayak tadi siapa ada salah satu masnya yang nanya kalau misalkan nggak ada eh, detail yang dijelaskan dalam papernya, kita harus membuktikan klasifikasi yang kita gunakan juga.
Dan kita juga nggak bisa membuktikannya cuman karena argumen. Kita harus punya fakta, misalkan kita melakukan wawancara dari ahli, profesional, terus kita hitung menggunakan mungkin fuzzy, menggunakan AHP, dan metode-metode matematis lainnya. Kemudian kita hitung apakah ini realistis atau tidak. Jadi itu nggak bisa sembarangan untuk menentukan gitu. Intinya itu. Gimana Kak Masyita, apakah sudah cukup terjawab? Iya Kak, terima kasih banyak Kak Ya, Fitri. terima kasih juga. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin kita bisa ke penanya kedua yang sudah raise hand. Kepada ini, Pak Azarin, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak. Ini tuh singkat aja ya. Eh, ini saya masih belum terjawab baik di grup Telegram. Ini terkait kita setelah tahap flow accumulation itu kan kalau di toolsnya Arcturus itu kan ada stream link, stream order, stream to feature, stream fitur. Nah, kalau dari flow accumulation itu kita tahapnya ke stream link atau order atau fitur atau kita link dulu terus order terus fitur habis itu kita buat apa dalam bentuk dasi atau sungai jadi SHP itu atau bagaimana tahapnya setelah flow accumulation itu mungkin aja sih Kak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Azhari pertanyaannya. Kalau itu tergantung dari sejauh mana kita mau menganalisis si hidrologi itu. Kalau di sini, karena kita cuma mau mendeliminisasi secara garis besar gitu ya, di mana jarak-jarak atau sungai-sungai utama gitu, karena kita ingin mencari tahu jarak proximity dari sungai utama, itu dari flow accumulation kita tinggal kasih threshold mana yang sungai, mana yang bukan. Nah, tapi kalau misalnya di ArcGIS itu memang kita banyak ya, coba buka ArcGIS-nya dulu. Sebentar. Dia ada stream order, itu stream order yang tadi mungkin aku sebutkan juga. Kita bisa tahu berapa, misalkan garis sungai, kursorku kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Misalkan garis sungai yang ini, itu tuh order keberapa gitu. Jadi itu adalah yang dimaksud stream order. Misalkan kalau kita mau tahu order sungai, mana sungai yang paling besar, karena kita kan di sini cuma tahu main river-nya aja. Tapi kita nggak tahu sebenarnya river yang mana yang paling besar. Atau kita mau cari tahu kayak river mana yang Citarum asli gitu, mana yang aliran Citarumnya atau mana anak Citarum gitu. Nah, itu bisa kita tahu dari stream order. Kita tinggal execute stream order. Atau kita mau cari basin, itu kita execute lagi watershed. Jadi ini banyak fiturnya, tapi memang kita nggak bisa cover semuanya. Cuman yang mau aku highlight adalah kita butuh flow direction dulu di awal. Karena biasanya data-data ini, flow direction, flow accumulation, sampai tahap yang kita lakukan di sekarang ini, itu adalah tahap awal penyediaan data gitu. Ketika kita mau melakukan flow length atau tadi stream order, itu kita butuh flow direction atau flow accumulation juga gitu. Tapi ini nanti tergantung kebutuhan tematik masing-masing teman-teman semua mau menganalisis sampai mana gitu. Mungkin ini yang kalau stream order assign numeric order of a raster representing branch of a linear network. Jadi dia mencari tahu mana anak sungai, mana sub anak sungai gitu, mana sungai utama dan lain itu bisa dari sini. Jadi kira-kira itu secara singkatnya gimana Kak Azhari? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, udah menjawab. Berarti itu tergantung apa yang kita mau pakai. Kalau misalkan pemodel banjir berarti ya bisa semua berarti ya bisa stream link atau stream order atau yang lainnya ya. Ya, kalau stream accumulation aja, kemudian masnya tadi melakukan delineasi, terus kita pakai input jarak ke sungai, itu udah cukup juga. Jadi kita nggak usah pakai stream order lagi atau yang lain. Tapi kalau misalkan mau menambah referensi stream order, misalkan Mas menemukan salah satu paper menggunakan stream order, di mana sungai utama itu ternyata memiliki resiko probabilitas untuk resiko banjirnya lebih besar, berarti kita harus
cari stream ordernya gitu. Contohnya gitu. Oke, terima kasih Oke. Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya. Mungkin kita bisa jawab dari yang ada di Q&A ya, Kak ya. Oke. Eh, Oke, mungkin kita coba jawab dari yang Kak Salwa, izin bertanya terkait rekomendasi sumber data, misal slotnya diambil dari mana dan lain-lain, itu biasanya diambil dari mana ya, Kak? Oh, oke. Mungkin aku akan update list data yang kita pakai sekarang, atau aku coba chat di sini ya. Di everyone misalnya, everyone in meeting. Oke, jadi aku pakai data di M ini Alos Palsar. Slope itu dari DEM-nya. Sebentar. Slope itu dikalkulasi dari DEM-nya. Kemudian jarak ke Sungar kan kita pakai delineasi sendiri, terus LULC itu pakai Copernicus. Namanya Copernicus CGLS 100. Kemudian curah hujan itu CHIRPS. Oke. Oke, terima kasih Kak. Mungkin itu bisa dicek ya. Di kolom chat sudah diberikan sumber datanya. Mungkin apabila mau mendownload untuk kasus yang lain bisa dari sumber data tersebut Ya, juga. ini data-datanya open access teman-teman. Kalau teman-teman biasa pakai GE, mungkin teman-teman di sini ada yang ikut pelatihan mini kelas 2 ya, yang ada GE juga. Semua data itu sebenarnya bisa di-download dari GE. Gitu. Jadi open access bisa di-download dari GE. Gitu. Oke, mungkin kita bisa ke pertanyaan berikutnya kan. Ini ada dari Helmi, izin bertanya, dari berbagai data yang digunakan, apakah perlu dilakukan penyesuaian resolusi pixel dari data raster? Misalnya data DEM resolusinya 30 meter dan curah hujan resolusinya 4 km, apakah perlu dilakukan di sampel? Atau mungkin sejak awal perlu disesuaikan dulu resolusi data dengan analisis yang akan dilakukan? Boleh dijawab, Kak? Ya, terima kasih Mas Helmi untuk pertanyaannya. Betul. Biasanya ada kita melakukan penyesuaian data juga di resample dulu mungkin pakai metode bilinear dan lain supaya datanya sama resolusinya gitu. Jadi menghasilkan pixelnya juga sama. Itu itu biasanya memang dilakukan gitu. Tapi untuk yang ini karena kalau aku resample semuanya jadi 30 meter sesuai yang paling kecil gitu. Jadi datanya mungkin akan semakin lama kita proses, tapi kalau bisa di resample, coba di resample juga nggak apa-apa. Gitu. Mungkin akan lebih oke ya gitu hasilnya. Mungkin pixelnya akan sama besarnya gitu ya, nggak tiba-tiba chips yang gede banget 5 kilometer gitu. Jadi kalau misalkan resampling data untuk di riset atau paper atau tesisnya gitu atau TA-nya bisa dilakukan itu silakan. Tapi hati-hati ketika meresampel data seperti curah hujan tadi yang 5 kilometer. Karena kalau misalkan kita resampel ke 100 meter gitu misalkan karena mungkin hampir semua data kita 80% resolusinya 100 meter, terus kita ya udah nggak apa-apa lah gitu. Chipsnya kita resample ke 100 meter itu hati-hati karena kita nggak bisa meresampel ke bawah gitu ya ke resolusi yang lebih tinggi. Tapi bisa ketika tadi aku bilang juga kita punya data observasi. Kita punya data yang lebih detail gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas jawabannya. Kita mungkin bisa beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Giovanno. Bagaimana cara menentukan parameter yang sesuai dengan tema yang ingin kita kaji? Apakah kita bisa menambahkan semua parameter yang ada juga tidak apa-apa atau bagaimana penyesuaian parameter?
Oke. Maksudnya dari parameter ini ya, coba aku ganti dulu PPT-nya. Oke, maksudnya dari parameter-parameter ini ya, yang digunakan di sini ya, gimana cara menentukan parameter yang cocok dengan tema yang kita kaji gitu. Misalnya tadi dari pertanyaan Mbak Masyita sebelumnya, ingin drought gitu, gimana cara kita menentukan parameternya? Apakah mungkin pertanyaan lanjutannya mungkin apakah semakin banyak parameternya semakin bagus? Saya jawabannya adalah belum tentu gitu. Terus kayak kita misalkan boleh nih pakai data ini karena kita ada paper yang mengatakan bahwa parameter-parameter yang kita gunakan ini memang bisa dijadikan analisis gitu, decision analysis kita menentukan resiko banjir. Tapi kita pengen masukin, mungkin paper ini ada 9, aku mau masukin 15 data gitu, karena semakin banyak data semakin bagus. Apalagi datanya geospasial gitu kan gampang ya, bisa nambahin population lah, bisa nambahin sosial, mungkin ekonomi di dalamnya kita masukin. Itu bisa dengan pastinya dengan referensi dan diskusi dan saran dari ahlinya itu sendiri gitu. Terus teman-teman perlu diingat kalau misalkan nggak semuanya ketika kita masukin lebih banyak data ke dalam parameter ini hasilnya akan semakin baik. Kita coba bikin argumen sebenarnya yang lebih penting itu adalah kita punya argumen atau kita punya alasan kenapa jarak ke sungai itu memang bisa merepresentasikan flood risk gitu. Kenapa nggak pakai populasi gitu? Ya populasi mungkin bisa jadi karena populasi makin banyak populasi di tempat itu maka bisa jadi kan urban gitu, bisa jadi tempatnya jadi nggak bisa menyerap air gimana-gimana. Tapi kan tentunya kita udah merepresentasikan itu dengan tutupan guna lahan gitu. Apakah memang populasi itu menandakan makin populasinya tinggi, makin banjirnya tinggi? Bisa jadi kan enggak ya, bisa jadi hanya case-case tertentu gitu. Akhirnya kita jadi menambah banyak error, kesalahan dari makin banyaknya parameter yang kita ambil juga. Jadi makanya kenapa ketika MCDA ini digunakan gitu ya, maaf teman-teman, parameter itu memang harus sudah dikaji antara di paper atau teman-teman develop sendiri dengan pengkajian sendiri gitu ya, dari saran-saran para ahli gitu. Atau dari teman-teman mengkalkulasi sendiri kemudian dievaluasi pakai data survei lapangan gitu, terus kemudian teman-teman dapat hasil evaluasinya memang bagus, itu teman-teman mendevelop parameter itu biasanya kalau dibikin publikasi gitu teman-teman mungkin orang-orang banyak yang pakai referensinya teman-teman jadinya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak, atas jawaban dan pembahasannya. Ini sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan yang diajukan gitu, tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi kita mungkin belum bisa menjawab semuanya, tapi akan dicoba dijawab, akan coba diketik jawabannya, dan nanti apabila memungkinkan kita akan coba kirim ke grup Telegram ya, teman-teman sekalian. Nah, karena sudah selesai nih diskusi hari ini, mungkin kita bisa menyelesaikan ya Q&A pada hari ini, dan nanti untuk pertanyaan yang belum dijawab, kita akan coba ketik juga dan bisa dikirim. Oke. Nah, dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, maka telah selesai juga nih kegiatan kita hari ini. Jadi tidak terasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Nah, sebelum acara ini berakhir, diingatkan kembali untuk peserta dapat mengisi link presensi yang sudah dikirimkan, karena sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi presensi kehadiran. Jadi yang belum mengisi dimohon bersekat. Kemudian diingatkan juga ada Instagram Story Challenge ya. Jadi bagi teman-teman di sini dapat mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan di Instagram pribadi teman-teman dan bisa melakukan tag di IG Tag dan CRS ITB. Untuk 3 orang yang paling menarik nanti akan diberikan reward dari tim. Baik, sebelum diakhiri saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri hari ini, kepada Kak Fitri. Terima kasih banyak Kak atas materi yang luar biasa Terima yang kasih sudah juga memberikan teman-teman dan tim GISTEK. materinya
keren sekali dan luar biasa ya, menambah insight baru. Dan terima kasih juga nih partisipasi teman-teman peserta hari ini yang luar biasa sekali ya, dengan rasa ingin tahu yang luar biasa juga gitu. Nah, sebelumnya mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi kepada teman-teman peserta, bagi yang memungkinkan, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya dengan virtual background yang sudah dikirimkan melalui grup Telegram juga. Jadi bisa melakukan on cam dulu pada teman-teman peserta. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin sambil bisa dipersiapkan dulu ya. Oke, sembari menunggu ya, sembari menunggu. Oke, sembari menunggu semuanya dapat menyalakan kamera, jadi diberitahukan bagi peserta yang berminat untuk mengikuti, untuk melakukan kerjasama atau melakukan pelatihan bersama Jipkat dan CRS IPB, dapat menghubungi kontak yang disediakan pada chat Zoom ya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan boleh menghubungi kontak tersebut. Selanjutnya juga diingatkan kembali untuk dapat mengisi link presensi ya, karena sertifikat hanya akan diberikan kepada teman-teman yang mengisi presensi tersebut. Oke, mungkin banyak yang tidak menyalakan kamera, tapi kita mungkin bisa mulai dokumentasinya ya. Oke. Kita mulai dokumentasinya dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk slide yang keempat dan kelima sudah tidak ada yang menyalakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Untuk menutup acara, mari kita tutup di dalam doa. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih kepada semua partisipasinya. Mohon maaf apabila di dalam saya memandu acara ini terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya Ivani pamit undur diri dan sampai jumpa di mini kelas berikutnya. Terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan ruang ini.